Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Saya harap demikian. Sebelum kita akan memasuki acara kebaktian yang kedua ini, saya akan bacakan Warta Jemaat hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Yang pertama, Menara Doa. Menara Doa diadakan setiap hari Senin pukul 18 melalui Zoom meeting. Menara Doa minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Prima Yaktiningrum. Kami mengundang segenap jemaat dapat bersama-sama bergabung melalui aplikasi Zoom. Komisi KBK, ibadah Komisi Berkebutuhan Khusus diadakan pada hari Minggu hari ini 2 Oktober 2022 jam 17 atau 5 sore dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan, diambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Disampaikan oleh Ibu Lisye Bakara dan Saudari Livia. Kemudian Komisi Perempuan Tabita. Ibadah Komisi Perempuan Tabita diadakan pada hari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 17 atau 5 sore dengan tema Alih Profesi. Diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 disampaikan oleh Bapak Makrian. Mohon keikutsertaan seluruh komisi perempuan. Kemudian Komisi Pemuda, ibadah Nathanael Youth Community atau NYC diadakan secara onsite pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 jam 17 atau 5 sore dengan tema Excellent Character yang diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21 akan disampaikan oleh Ibu Elia Dian Pertiwi STH. Mohon keikutsertaan seluruh anggota dari NYC. Kemudian info wisuda. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat GKMI Semarang mengucapkan selamat atas diwisudanya Elroy Theodi Hadi Prastia AMDT atau Ahli Madya Teknik. Lulus dari Politeknik Negeri Semarang pada hari Sabtu 24 September 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Saudari Elroy hadir? Berdiri sebentar? Ya, kita beri tepuk tangan ya. Saudari Elroy telah lulus dari Politeknik Negeri Semarang. Berita duka, ada 2 berita duka. Yang pertama telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Jani, mama dari Ibu Dwi Wahyuni dan Ibu Ida Aryani dalam usia 91 tahun pada hari Senin 26 September 2022 dan telah dikebumikan pada hari Jumat 30 September 2022 di pemakaman Gotong Royong Ambarawa. Yang kedua, Pendeta Emeritus Profesor Dr. Mesah Krisetia dalam usia 83 tahun pada hari Jumat 30 September 2022 dan akan dikebumikan pada hari ini Minggu 2 Oktober 2022 di pemakaman Arimatea Jepara. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Semarang mengucapkan turut berbelasungkawa kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kemudian info persembahan diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu ini dan seterusnya persembahan akan diedarkan oleh petugas kolektan. Jemaat masih dapat memberikan persembahan atau perpuluhan melalui QRIS atau transfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian panitia Natal dan Tahun Baru. Susunan Panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dapat dibaca di Warta Jemaat Digital. Panitia akan didoakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 dalam ibadah raya yang kedua. Kemudian dilanjutkan rapat perdana setelah ibadah raya kedua. Untuk dress code, seluruh panitia adalah batik. Yang selanjutnya panitia penahbisan dan pelantikan. Anggaran biaya panitia penahbisan dan pelantikan dapat dibaca di Warta Jemaat Digital. Bagi Bapak Ibu yang sudah membayar ucapan selamat, dapat segera mengirimkan foto atau gambar untuk dimasukkan dalam buku acara
paling lambat Jumat 7 Oktober 2022 kepada Bapak Prijono Hartono. Acara penahbisan Pendeta Muda Agus Susanto sebagai pendeta dan pelantikan Ibu Gracialina sebagai pendeta muda akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Oktober 2022 jam 17 sampai 20 WIB dengan tema Buluh yang Patah Terkulai. Diambil dari Matius 12 ayat 20, bertempat di GKMI Semarang. Bagi jemaat yang akan hadir dapat mendaftarkan diri melalui link yang telah dibagikan oleh panitia. Mari Bapak Ibu semuanya kita dukung acara ini dalam daya, dana, dan juga doa. Yang terakhir, tema ibadah hari ini, bernyanyilah bagi Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gracialina. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tema besar 2022, Deeper in Love to God. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sekali lagi saya mau lihat semangatnya. Shalom. Saya ingin kembali melihat ada berapa banyak kira-kira dari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih yang hari ini rindu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan lambaikan tangan Anda ke atas. Ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya yakin kita semua yang hadir di sini percaya bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kita. Bahwa Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Maka kita mau bawa pujian dan penyembahan kita ke hadirat Tuhan dengan menyatakan, Bapa, Engkau mengenal. Mari bersama kita katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku Mari kita pujikan kembali lagu.
mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya undang bangkit berdiri. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih. Kebaktian kita pada hari ini, minggu yang pertama di dalam bulan musik ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya silakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini bertema bernyanyilah untuk Tuhan. Pujian yang selanjutnya mengingatkan kepada kita untuk kita terus menyembah Tuhan, baik di pagi hari maupun sepanjang kehidupan kita. Apapun masalah yang mungkin kita lewati, apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kita, kita kembali diingatkan. Teruslah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kita akan bersama pujikan Bless the Lord, oh my soul. Bless
whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita akan pujikan lagu ini kembali. You're rich in love and you're slow to anger. Your anointing is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Mari bersama kita menyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Sekali lagi kita katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Katakan, I worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Sekali lagi kita katakan, I'll worship Your holy name. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya silakan untuk duduk kembali. Ada sukacita, amin? Sekali lagi saya tanya, ada sukacita, amin? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di sini juga percaya bahwa Tuhan Yesus amat baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya selalu baru, rahmatnya selalu baru, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mari bersama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baik.
pernah berakhir di hidupku. Mari bersama lambaikan tangan kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan pujikan kembali dan nyatakan bahwa Tuhan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kembali nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan kembali Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bertepuk tangan, beri kemuliaan kembali untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan bersama menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada hari ini. Satu pujian yang akan kita nyanyikan mengatakan bahwa jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Karena apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kita, mukjizat Tuhan akan selalu ada bagi kita semua. Tuhan tak pernah janji, lagi selalu diri, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji
Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, yang setia percaya. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada, yang setia percaya. Kembali kita akan menyatakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Katakan mujizat Tuhan ada. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita mau katakan bahwa mujizat Tuhan ada. Tuhan ada bagi yang setia dan Mari sembah Tuhan. Engkau yang telah dipenuhi dengan berkat Tuhan, bukalah mulutmu untuk memuji dan menyembah namanya. Ucapkanlah syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah terlambat menolong hidupmu. Biarlah setiap hati kami dipenuhi dengan syukur. Biarlah setiap kami melimpah-limpah dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau peduli hidup kami. Kami bersyukur ada pada hari ini. Itu bukti penyertaan-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Dan hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sayang kepada kami. Engkau peduli kepada kami. Dan di minggu yang baru, di bulan yang baru ya Tuhan, kami terlebih bersyukur. Kami ada di rumah Tuhan. Kami ada bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan kami
kami masih boleh memuji dan membesarkan nama-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah ketika sabda kebenaran firman Tuhan bersama-sama ditaburkan dan kami mau renungkan, firman Tuhan ini akan berbicara dengan sangat jelas bagi setiap kami. Tidak ada satupun perkataan firman yang lalu dari hidup kami. Karena setiap perkataan firman itu akan kami tangkap. Tinggal tetap di dalam hidup kami dan memberkati hidup kami. Untuk kami menjadi pribadi yang melakukan firman di dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu siap merenungkan firman? Ya, firman kita pada pagi hari ini ya. Bulan Oktober itu GKMI Semarang itu bulan musik ya. Kalau dicari gereja lain mungkin tidak ada, mungkin kita saja. Ya, kita harus bersyukur karena di sepanjang bulan ini kita akan ditolong bagaimana kita harus kembali kepada dasar daripada kekuatan orang-orang percaya. Itu letaknya bukan pada kekuatan tubuh manusia atau umur, ya pasti tidak ada ya. Tapi kekuatan kita ada di dalam puji-pujian yang kita naikkan. Satu tema yang sangat menarik untuk kita renungkan, bernyanyilah bagi Tuhan. Dasarnya ada di dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai 13 dan Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya. Ini silahkan diberi tanda, Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Karena kita hanya akan membaca dan juga secara cepat akan membahas bagian-bagian di dalam dasar teks perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan baca Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja. Kita akan baca bergantian, saya harapkan kita akan membaca bersahut-sahutan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca pada ayatnya yang genap. Sudah ketemu? Oke, yang ketemu Pak Agus saja. Yang lain sudah ketemu? Oh ya, mari kita baca ya. Kita baca bergantian. Kayak judulnya itu Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Ya, ini ada lagunya loh Bapak Ibu ya. Ya. Ceritakanlah. Nah, kalau yang muda-muda, saya juga suka lagu ini ya. Kemuliaannya. Banyak lagu-lagu dimunculkan dari Alkitab yang kita renungkan setiap hari. Kalau kita cari mungkin ada ratusan, ada ribuan lagu yang di aransemen ulang, yang digubah ulang dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Amin. Next, kita akan langsung masuk. Saya mengutip sebuah sebuah quotes, sebuah perkataan yang demikian legend dari seorang tokoh yang demikian luar biasa, seorang tokoh reformatoris bernama Martin Luther. Martin Luther mengatakan gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Itu artinya apa? Tanpa puji-pujian dinaikkan di tengah umat, tanpa adanya puji-pujian yang dinyanyikan, tentu saja dengan kata lain mau mengatakan gereja itu tidak baik, tidak sempurna, dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Martin Luther seorang bapak reformasi gereja ya 1483-1546. Ia tidak hanya berupaya mereformasi gereja dalam pengajaran, di dalam teologi, di dalam struktur organisasi, tetapi rupanya Martin Luther juga mereformasi gereja
dalam hal musik gereja. Wah, ini menarik ya. Sebelumnya seperti ayat-ayat firman yang dibacakan di dalam ibadah, lagu-lagu gereja hanya dinyanyikan dalam bahasa Latin. Dan ada satu aturan yang saya rasa Bapak Ibu harus bersyukur hidup di zaman sekarang. Karena kalau hidup pada zaman itu, zaman Martin Luther, Bapak Ibu nggak boleh nyanyi. Kenapa? Lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja itu hanya boleh dinyanyikan oleh pastor dan paduan suara. Bapak Ibu nggak punya hak untuk nyanyi. Tepuk tangan apalagi, angkat tangan apalagi, yang ada duduk, dengarkan, diam, pulang. Seperti itu. Lagu-lagunya semuanya dalam bahasa Latin ya, orang belum tentu paham ya. Dan akibatnya umat Tuhan yang hadir di gereja pada waktu itu hanya sekedar duduk, mendengarkan ya, mereka tidak boleh bernyanyi. Dan rasanya kalau mau nyanyi pun males ya, karena apa? Nggak mudeng bahasanya itu apa. Oh sekarang kan enak ya, kalau kita di Indonesia lagunya bahasa Indonesia ya. Kalau kita ada di gereja Kristen Jawa gitu, banyak tembang-tembang Jawa dinyanyikan gitu ya. Kita ada di gereja yang mungkin bahasa pengantarnya Mandarin, lagu-lagu Mandarin banyak dinyanyikan ya, kita bersyukur. Nah itu akibat dari reformasi daripada Martin Luther itu sebenarnya. Karena dulu harusnya tidak boleh. Nah ini menarik ya, coba perhatikan Martin Luther itu rupanya seorang pemusik. Nah itu alat musiknya ya, namanya itu apa ya? Ya. Itu main musiknya itu nggak cuma sekedar buat foto ya, tapi dia itu pemain musik handal. Menurut Martin Luther, dia pakai base-nya firman Tuhan itu dari 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa kita semua orang percaya itu disebutnya dengan imamat rajani. Dengan kata lain, kita itu punya kesempatan, punya hak untuk menyanyi. Itu dasarnya. Nah karenanya Martin Luther dalam keprihatinan yang seperti itu, dia mulai mengarang lagu-lagu Kristen populer yang dinyanyikan umat dalam bahasa Jerman. Tadi saya bilang ya lagu-lagunya itu pakai bahasa Latin semua, nggak mudeng gitu ya. Nah dia Martin Luther ciptakan lagu-lagu populer pakai bahasa sehari-hari, bahasa Jerman. Tidak tanggung-tanggung. Nada-nada yang diambil di dalam lagu-lagu populer yang ditulis oleh Martin Luther itu diambil dari lagu-lagu populer yang dinyanyikan itu di bar dan di pub. Wah, mantap ini ya Martin Luther ya. Dia itu ya sekali melakukan sesuatu itu langsung ya, nggak pakai setengah-setengah begitu ya. Dan juga dari lagu-lagu para seniman jalanan pada waktu itu. Tujuannya satu, supaya lagu-lagu yang diciptakan, lagu-lagu yang dihasilkan dan dinyanyikan itu bisa lebih catchy ya dan mudah diingat oleh yang menyanyikannya. Oke, next. Maka lahirlah lagu ini Bapak Ibu. Ya, judulnya itu A Mighty Fortress is Our God, atau dalam bahasa Jermannya Invincible. Yang pada waktu ini pertama kali dimunculkan, dirilis itu jadi lagu yang paling paling ngepop, paling ngehit pada zamannya. Semua orang Jerman itu menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Akhirnya mereka punya lagu rohani yang bisa dinyanyikan. Dinyanyikan dalam bahasa mereka sehari-hari. Lagu ini tersebar ke seluruh penjuru dunia Bapak Ibu. Dan mungkin saja menurut saya Martin Luther pada waktu nulis ini itu tidak pernah mengira ya, tidak pernah menyangka sekian abad setelahnya, setelah dia mati begitu ya. Lagu ini demikian populer dinyanyikan dari generasi ke generasi bahkan sampai ada di Indonesia hari ini. Dan yang menarik ada di PPR ya, PPR 1 nomor 72 dengan judul Allah Kota Teguh. Atau Kidung Jemaat 250A dengan judul Allahmu Benteng yang Teguh. Ini lagu yang sama Bapak Ibu. Menarik ya, luar biasa ya. Dari kapan nulisnya? Hari ini masih tetap ada. Dan terus menerus diaransemen ulang, dinyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Nah lagu ini seolah menjadi theme song gerakan reformasi Luther.
dan membawa gerakan reformasi ini semakin populer di mana-mana. Jadi dengan kata lain saya mau ngomong juga ya, sebenarnya Martin Luther itu bukan cuma bapak reformasi gereja ya, tetapi juga bapak lagu rohani populer pertama menurut saya. Karena dia menciptakan lagunya. Lagunya seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Sabar ya, lagi di. Nah, lagu ini tuh dekat sekali dinyanyikan oleh siapa? Di aransemen ulang oleh GKI Peterongan, dinyanyikan oleh Komisi Pemuda GKI Peterongan. Lagunya sangat baik dan sangat bagus. Ku
jika tertarik untuk mengetahui versi asli atau versi klasiknya, silakan googling sendiri di YouTube, itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa melihat betapa lagu ini itu demikian saya bilang demikian abadi ya, diteruskan terus menerus sampai nanti pada kesudahannya mungkin ya. Dan saya bersyukur sekali saya punya kesempatan untuk mendengarkan versi-versi aransemennya yang demikian luar biasa. Kembali lagi kepada topik bahasan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya kita memiliki ribuan alasan untuk menyanyi. Bapak Ibu setuju? Ataukah kita hanya punya alasan menyanyi itu pada hari Minggu saja Bapak Ibu? Itu pun juga kalau WL-nya itu milih lagunya itu pas atau srek maknyes di hati kita, kita baru nyanyi ya mungkin dengan mendayu-dayu kita terpesona dengan lagu itu. Apakah seperti itu? Tentu tidak Bapak Ibu. Terlalu cepat bisa dikembalikan lagi. Nah ini ya, kita tuh punya 1001 alasan untuk menyanyi. Alasannya apa? Ya bahwa nyanyi itu adalah bagian dari kita. Sama kayak kita itu butuh nafas untuk hidup. Ya. Bisa narik nafas itu kan supaya bisa hidup. Nah, nyanyi itu seperti itu. Saya bersyukur GKMI itu punya satu wadah gitu ya. Project menurut saya ini sebuah project yang besar karena pembiayaannya sangat besar. Jika Bapak Ibu update, kalau kita itu sering mendengar ada GBCC, ada NDC, kita juga punya GKMI Worship. Ini sudah lagi jalan untuk proyek GKMI Worship 2 yang sudah ada, yang ada di YouTube ya. Bapak Ibu silakan buka, subscribe ya. Terus kemudian bagikan ya supaya ini menjadi semangat kita bersama. GKMI Worship itu sudah keluar GKMI Worship 2-nya. Dan yang menarik, para vokalis dan pengarang lagunya itu ada di antara kita Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya atau tidak ya? Kita ini kalau panggil artis itu kan butuh pergumulan berat ya. Kenapa? Karena biayanya itu besar sekali. Ya, akomodasi, transportasi, belum lagi nanti menjamu dan lain sebagainya. Lah kita tuh sebenarnya sudah punya artisnya di tengah-tengah kita. Siapa dia? Yang tadi WL di depan Bapak Ibu itu artisnya GKMI Worship. Nah, enggak percaya coba. Luar biasa ya. Bapak Ibu coba, apa ada artis sehumble dia? Mau mimpin pujian loh Bapak Ibu. Ada di tengah kita melayani bersama kita. Kalau makan nasi rames ya makannya podo nasi rames ya Bapak Ibu. Tidak milih minta stick gitu, tidak ada Bapak Ibu. Kita sama dia melayani. Nah mumpung belum terkenal boleh foto-foto minta tanda tangan dulu ya. Nanti nek sudah terkenal dia dipanggil kemana-mana kita sulit untuk minta ya. Bapak Ibu dan juga di dalam singlenya GKMI Worship yang kedua, Saudara Philip ini juga ikut lagi ya, menang ya, karena itu kan seleksi ya. Dia menang lagi sebagai vokalisnya. Dan kita juga punya pengarang lagu yang lolos lagunya ya, hasil karangannya itu lolos masuk di GKMI Worship 2 itu. Nah ini mumpung belum terkenal nanti minta foto ya Bapak Ibu ya. Itu namanya tuh Sharon ya, Sharon Tanugraha. Lebih terkenal dengan Nikno ya. Ya puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bahwa kita punya satu wadah menurut saya ya. Untuk memuji, untuk mengekspresikan pujian dan penyembahan kita itu di dalam GKMI Worship itu. Beberapa lagunya kita juga nyanyikan di dalam ibadah-ibadah kita tiap minggu. Next. Nah saya menemukan sekalipun ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Saya ambil 3 yang paling penting ya. Yang sebagaimana disarikan di dalam buku ini, jika Bapak Ibu tertarik silakan dicari, silakan dibaca. Bapak Ibu tentu akan mendapatkan insight yang sangat dalam terkait topik ini. Ya buku ini judulnya, ini buku bestseller ya, ini bagus sekali. Tidak tahu masih ada apa enggak ya. True Worshipper. Ya, ini buku yang sangat bagus. Nah, dia menyampaikan ada beberapa hal. Dan saya sampaikan pagi hari ini itu ada 3. Yang pertama, bernyanyi adalah respon kita atas anugerah Allah. Amin. Siapa di sini berani ngomong? Kalau saya bisa hidup, saya masih hidup, itu karena saya yang kuat. Saya yang jaga kesehatan mati-matian pakai vitamin A sampai Z itu makanya saya kuat. Saya itu loh yang kerja keras makanya semua kebutuhan itu terpenuhi.
Saya nih loh yang pinter, wah penuh dengan talenta, maka saya bisa ada hari ini sukses. Siapa yang berani berkata seperti itu? Tentu kita masih ingat di dalam titik-titik terendah hidup kita, saat pergumulan itu demikian berat, kita menyadari jika bukan kekuatan daripada Allah yang menaungi dan tinggal tetap di dalam hidup kita, maka siapa kita? Maka kita tentu akan menjadi lemah, menjadi jatuh dan tidak berpengharapan. Tetapi syukur kepada Allah, kita punya Allah yang luar biasa, yang terus menerus memberikan kekuatan di dalam pujian, di dalam penyembahan yang kita lakukan. Dan ada kekuatan dan membuat hari ini kita masih ada sebagaimana adanya. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya punya sebuah keprihatinan secara pribadi. Keprihatinannya apa? Ya, latar belakang saya bukan dilahirkan ke dunia langsung ke GKMI Bapak Ibu. Ya, berbeda dengan Bapak Ibu senior yang sudah dari kecil itu dilahirkan di GKMI, bertumbuh besar dan juga terus menerus bertumbuh di GKMI. Saya tidak. Saya lahir di keluarga yang belum mengenal Kristus. Kemudian saya sekolah minggunya di Isa Al-Masih, ya, dan begitu selanjutnya seperti Bapak Ibu ketahui. Dan saya baru 11 tahun di GKMI Semarang. Ada satu hal yang membuat hati saya ini tidak tenang ya. Dalam arti begini, kita sendiri menyadari ya, memahami bahwa ada banyak corak ya, baik di gereja GKMI sendiri itu punya beragam warna ya. Ada yang liturgis sekali ya, seperti di Kudus, di Pati ya. Itu sangat liturgis, ibadahnya sangat singkat ya. Dan apa yang mau disampaikan itu tertulis dengan sangat indah dan sangat rapi, teratur sekali. Tetapi kita juga tahu ada yang demikian terbuka dengan kegerakan daripada roh ya, memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita tahu ya, kita GKMI Sola Gracia itu luar biasa memuji Tuhan tuh. Wah, saya diberkati sekali kalau pas bergabung beribadah di sana ya. Dan kita juga tahu ada yang model seperti GKMI Semarang yang juga tidak terlalu liturgis, tetapi juga tidak terlalu yang bagaimana, kita menurut saya itu ada di tengah-tengah. Bagus sekali ya. Tapi kita juga tahu ada GKI ya, ada JKI, kemudian ada GBI. Kita menemukan berbagai macam corak di dalamnya. Secara pribadi saya menemukan keprihatinan karena menurut saya jika gereja tidak bisa menangkap hal ini, gereja akan kehilangan generasi mudanya. Generasi Z, generasi Alpha selanjutnya yang masih bayi-bayi ini ya. Gereja akan kehilangan ini jika tidak memahami konsep dan pemahaman yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak orang-orang muda sedang mencari apa? Saya tidak tahu. Entahkah mencari jati diri? Sepertinya juga tidak. Semua juga sudah punya jati diri. Mungkin sedang mencari sebuah corak dan warna yang sesuai di hatinya. Saya bergumul dengan hal ini Bapak Ibu. Mengapa saya bergumul? Sebenarnya ada apa? Yang sedang direnungkan, yang sedang dipelajari dalam berbagai corak itu menurut saya basicnya itu back to Bible lagi menurut saya. Tidak ada yang sesat. Semua itu baik merenungkan firman, tetapi kenapa ini berbeda di dalam itu? Dan keprihatinan saya ini mendapatkan jawaban yang unik Bapak Ibu ya. Kemarin saya menghadiri ibadah penghiburan seorang senior yang luar biasa di dalam pencapaian hidupnya ya. Sebagai pendeta emeritus dengan gelar akademik yang paling puncak, Profesor Doktor Mesah. Saya mendapatkan jawaban itu. Di dalam percakapan dengan salah seorang yang hadir di sana, salah seorang jemaat kita. Saya mendapatkan jawaban yang menurut saya itu adalah jawaban Tuhan atas setiap doa-doa yang saya naikkan setiap malam. Dia bilang begini kepada saya. Anaknya itu sudah lama bekerja di Jakarta. GKMI itu memang tidak ada di pelosok ya, di mana-mana itu belum sampai merata. Jadi dari tempat kosnya kalau dia mau ke GKMI dia butuh waktu berjam-jam. Ya,
Jakarta itu jarak 2 jam itu sudah biasa Bapak Ibu ya. Ini kayak kita itu mau ke Solo ceritanya ya, tapi itu masih mau ke Jakarta. Kalau naik Gojek atau naik angkot, kira-kira berapa duit yang harus dikeluarkan. Akhirnya dia cari gereja yang dekat dengan kosnya. Gerejanya itu ada di NDC. Wah ya, keren kan ya? Ini gereja anak muda bener gitu ya. Wih, gereja dengan segala hal. Saya juga suka Bapak Ibu. Wah, lagu-lagunya itu saya suka banget lagu-lagunya. Oh, memang keren-keren mereka itu kalau mengaransemen lagu, menyanyikan, menciptakan. Kayaknya Tuhan kasih hikmat luar biasa. Tetapi yang menarik adalah saya berpikir nih ya, sudah ada di dalam komunitas yang demikian, wih kayaknya hidup gitu ya. Semua anak muda cari, semua orang muda cari. Kayak udah cukup nih ya mengakomodasi. Ternyata dia tuh ngomong gini sama mamanya. Mah, aku kangen GKMI. Aku kangen rumah. Bapak Ibu, kita bicara tentang yang namanya memuji Tuhan. Itu bicara tentang sesuatu yang sangat, saya bilang ini sesuatu yang sangat personal. Ini tidak berpengaruh dengan apakah kita di mana ya, atau di corak yang seperti apa, atau di gimana. Saya rasa tidak di sana Bapak Ibu. Ini bicara tentang sesuatu di mana hati kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi oleh Tuhan, saya pikir kita ada di mana yang kita cari tetap Tuhan. Not problem. Saya nangis Bapak Ibu. Tuhan terima kasih. Ini pergumulan saya pribadi, saya nggak ngomong sama siapapun. Dan saya mendapatkan jawaban. Bapak Ibu, inilah rumah Tuhan. Inilah rumah kita. Inilah rumahmu. Jika engkau rindu, pulanglah kembali. Dan biarlah hatimu dipenuhi oleh Tuhan. Untuk membuat kita selalu bisa bersyukur. Dan selalu bisa memuji nama Tuhan di dalam pujian kita setiap hari. Amin. Yang kedua, ya, kita bicara tentang yang namanya, ya kalau tadi kita bicara tentang pujian ya. Di dalam Mazmur menjadi bahan perenungan kita di dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai 13 dan Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 11 gitu. Itu tokoh-tokoh yang luar biasa. Daud, Deborah itu sudah legend kalau dibilang memuji. Mereka adalah legendnya di dalam memuji ya. Mereka memuji Tuhan, bersukacita, hidupnya dipenuhi oleh Tuhan di mana saja mereka memuji. Di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, di dalam pergumulan hidup mereka terus-menerus memuji Tuhan. Itu menurut saya itu sebuah gambaran bagaimana orang percaya kalau ngomong hidup dipenuhi oleh Tuhan itu ya seperti itu. Dan bentuk ucapan syukur kita orang-orang yang merasa telah diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Coba dihitung. Satu hari muji Tuhan berapa kali? Lagu terakhir apa yang Bapak Ibu Saudara nyanyikan hari ini? Sudah nyanyi belum? Nyanyi itu memuji Tuhan ya, jangan diartikan nyanyi itu ngomel gitu. Ada loh yang suka nyanyi itu model lain, ngomel. Buka mata ngomel, ya. Buka mulut ngomel. Ya, jangan seperti itu. Mari kita memuji-muji Tuhan. Dia layak untuk dipuji. Dia layak untuk ditinggikan. Alasan yang kedua untuk kita selalu memuji nama Tuhan adalah bahwa bernyanyi membuat kita mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Lagu sekolah minggu itu ada yang terkenal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau ngomongin ke anaknya tuh pintar, baca kitab suci wah ya, doa tiap hari ya, kalau mau tumbuh. Tapi dirinya sendiri tidak ya, jarang sekali ya, atau sulit sekali untuk merenungkan firman. Dan menurut saya, dengan kita suka memuji Tuhan, dengan setiap hari kita memuji nama Tuhan, sebenarnya kita itu sedang menghafalkan firman Tuhan. Kita sedang mengingat kebenaran firman Tuhan. Yuk coba kita data ya.
Lagu-lagu apa yang diambil dari firman Tuhan? Sebab Tuhan baik ya. Sebab Tuhan baik. Ya, Mazmur 100 ya. Doa Yabes ya. Orang yang merasa spiritnya doa Yabes itu luar biasa ya. Mau bekerja, sebelum bekerja dia nyanyi. Kiranya siapa nggak mau dapat berkat Tuhan? Nyanyi lagu ini Bapak Ibu. Itu ada di mana? 1 Tawari 4 ayat 10. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Itu ada di Wahyu. Ada banyak sekali kita bisa nyanyikan Bapak Ibu. Dan terlebih lagi, ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 yang berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah nyanyi, gimana pendengaran kita mau terus bertumbuh di dalam perenungan firman? Nyanyi. Martin Luther tuh susah-susah mengadakan reformasi supaya kita bisa nyanyi, kok hari ini kita bisa nyanyi, kok malah kita nggak nyanyi Bapak Ibu. Dulu ada masanya orang percaya datang ke rumah Tuhan itu nggak boleh nyanyi. Kalau sekarang kita boleh nyanyi, kita nggak nyanyi. Saya takutnya satu hari nanti mungkin kita nggak boleh nyanyi lagi. Nah kalau sudah gitu ya sudahlah, selesai. Nah mumpung kita masih bisa nyanyi, let's sing. Dan yang terakhir, bernyanyi adalah tentang keselamatan dari Tuhan. Bernyanyi adalah tentang kesaksian keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Saudara, bagaimana mau nyatakan hidup saudara itu telah diselamatkan oleh Kristus? Kalau nyanyi aja nggak paham. Nggak pernah nyanyi, orang Kristen tuh dari mana? Dari mana ada kesaksian-kesaksian yang diucapkan kalau kita ini nggak pernah nyanyi? Bapak Ibu pernah nggak perhatikan gitu ya? Di tengah hari-hari yang semakin sulit hari-hari ini, di mana pandemi juga belum selesai, bagian sektor ekonomi yang terus-menerus bergulat untuk bangkit kembali, ada banyak orang itu kehilangan puji-pujian dari mulut-mulutnya. Yang ada itu kekhawatiran. Sesuk mangan apa yo? Ya mangan sego lah ya. Mangan roti ya entuk ya to. Mangan tempe ya entuk, tahu ya entuk, wong panganan akeh kok kita masih bertanya mangan apa gitu ya. Jangan berputus asa. Dan dengan puji-pujian sebenarnya telinga kita mendengar pujian, pujian akan firman. Dan orang lain yang punya telinga juga bisa diberkati dengan kesaksian pujian kita. Dan saya rasa ini bagian yang menurut saya itu double double manfaat begitu ya. Saudara nyanyi, saudara dihibur, diberkati. Tapi yang mendengar juga merasa diberkati dan dikuatkan. Saya rasa kalau saudara melakukan bagian ini, Bapak Ibu melakukan hal ini, Bapak Ibu itu ngalahin pendeta yang suruh bermisi menurut saya. Kenapa? Hari-hari ini misi sedang kesulitan untuk terus-menerus dilakukan. Di tengah tantangan zaman, nah caranya bermisi menurut saya itu adalah lewat pujian. Karena saat kesulitan hidup tidak lepas dari hidup kita. Kita orang-orang percaya masih bisa memuji Tuhan. Nah, sampai kalau orang bertanya, urip susah kok saya iso memuji Tuhan, iku resepe opo? Nah disitulah kita semua bisa bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jangan malu memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau yang malu boleh mulai dulu dari kamar mandi. Ya, ada tuh ya julukannya ya, penyanyi kamar mandi. Wah ya, kalau di kamar mandi itu wah kenceng banget gitu ya. Begitu keluar langsung mapet gitu. Dilatih dulu ya Bapak Ibu. Terus ketika masak ya, ketika lagi istilahnya nyapu begitu ya, lagi ngepel, memuji Tuhan. Di mana saja kita memuji Tuhan. Kalau itu tidak pernah dilatih, tidak pernah diupayakan, dari mana kita bisa memuji? Takut-takutnya nih saya ya, kita ada di gereja pun tidak tahu caranya bagaimana memuji Tuhan. Sangkingnya tidak pernah memuji Tuhan.
Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita berharap bahwa pujian yang kita naikkan itu, ya, itu saya rasa itu bagian yang paling universal dari kita ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Kita mengucap syukur kepada pertolongan Tuhan, ya lewat pujian itu. Dan terlebih lagi, itu kalau bisa jadi berkat buat orang lain, mari kita melakukannya. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan, Bapak Ibu. Bukan hanya karena umat Kristen adalah umat yang bernyanyi, ya. Tetapi dengan bernyanyi, kita sedang merespon anugerah Tuhan, mengingat firman Tuhan, dan menyaksikan keselamatan dari Tuhan. Selamat bernyanyi, memuji, khususnya di bulan Oktober ini, tentu firman Tuhan akan banyak didaratkan pada hal-hal praktis bagaimana kita bisa memuji Tuhan. Perenungan firman juga akan dibawa untuk mendalami hal ini. Dan saya berharap Bapak Ibu semua diberkati sepanjang bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merenungkan firman. Saya mengundang pelayan altar untuk dapat maju ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menundukkan kepala. Mari kita merenungkan firman melalui satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita naikkan pujian ini dari dalam hati kita. Katakan bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
kekristenan yang baik, pengakuan percaya yang baik adalah puji-pujian yang boleh keluar dari setiap mulut. Pengakuan akan kebaikan Kristus yang telah dikerjakan di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Teruslah memuji nama Tuhan. Naikkanlah ucapan syukurmu di hadapannya. Dia layak dipuji, dia layak ditinggikan, dan dia layak disaksikan atas karya dan kebaikannya di dalam hidup kita. Pagi hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami mau berdoa untuk Bena Setiono, Ibu Liana, Yuspa, Bapak Yohanes Tri Prasetyo, Bapak Michael Hendry, Bernice Jessica Andriani, Bapak Paul Gunawan, Pamela Selano, Bapak Daniel Widiatmoko, Harkespan, Stefani Rabela, Bapak Tovan Kusnanda, Bapak Prijono, Bapak Lukman Pau, dan Ibu Tan Ailing, bersama dengan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Bapak Ibu David Wahyu, Bapak Ibu Markus Basuki, Bapak Ibu Hendri Darmawan, Bapak Ibu Suhono Halim. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan tambahkan, bukan hanya tambahkan 1 tahun lagi, tetapi ada begitu banyak berkat yang Tuhan tambahkan. Penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan di tengah keluarga, di dalam usaha dan pekerjaan, bahkan di dalam kehidupan pribadi. Kiranya Tuhan terus-menerus memegang tangan daripada saudara yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami pun mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami sampai hari ini. Sepanjang minggu kami ada di dalam kecukupan, di dalam kelimpahan berkat jasmani. Kami bersyukur kami tetap sehat dan kuat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Dan biarlah sungguh ini menjadi kesaksian yang hidup, yang terus-menerus kami nyanyikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk pelaksanaan MPL yang sudah selesai dan telah diselesaikan dengan persidangan yang baik. Setiap keputusan-keputusan yang telah diambil, kami berdoa kiranya ini pun boleh berdampak bagi GKMI secara lokal maupun secara sinodal. Dan juga kami rindu juga boleh membawa dampak bagi dunia. Kami berdoa kiranya ini menjadi satu hal yang baik untuk terus-menerus dikerjakan dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalamnya. Kami pun berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Pak Petrus, di mana minggu depan akan menerima kemo yang ke-6. Tuhan tolong beri kekuatan fisik yang baik, beri sukacita, dan kiranya Tuhan beri kelancaran, dan kiranya proses kemo ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat-jemaat Tuhan dalam ekonomi, studi, pekerjaan dan usaha yang hari-hari ini bukan menjadi pergumulan yang mudah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus-menerus ada bersama dan beserta dengan kami untuk memberi kekuatan, membuka jalan, bahkan memberkati setiap usaha dan upaya. Nah, pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota kami, kota Semarang, kota di mana kami tinggal, bekerja dan diberkati di dalamnya. Kami berdoa untuk perdamaian bangsa dan kota kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kami. Biarlah pemerintah boleh sigap mengupayakan langkah-langkah yang baik dan terus-menerus tanpa lelah bekerja untuk boleh membawa bangsa ini tetap bertahan di tengah krisis dunia yang hari-hari ini demikian menakutkan. Tetapi kiranya kami tetap berharap kepada Kristus, karena dunia boleh krisis, tetapi Kristus tetap menjadi bagian kami yang hidup. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa mengingatkan kita kembali untuk kita dapat mengingat setiap firman Tuhan yang telah diberikan dan kembali memperkatakannya kepada dunia melalui pujian dan penyembahan. Juga kita harus mengingat
bahwa pujian tersebut hendaknya jangan hanya keluar dari mulut kita saja, tapi melalui tingkah laku hidup kita sehari-hari, sehingga kita dapat terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui kode QR atau melalui kantong kolekte yang akan diedarkan oleh petugas. Saya undang untuk petugas bisa maju ke depan. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, kasih anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan persembahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan ini tidaklah sebanding dengan apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya melalui persembahan ini, kami juga berdoa agar persembahan ini datang dari hati kami yang tulus, sehingga dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa agar persembahan ini Tuhan dapat digunakan dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Kita akan memujikan hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih bisa, kita harus lakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa umat Kristen adalah umat yang bernyanyi. Dan tidak hanya itu, hendaknya nyanyian itu kita keluarkan dari hati kita yang paling dalam. Hendaknya nyanyian itu juga menjadi spirit kita untuk terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan tanpa lelah. Kita akan bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari semua kita bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau begini hanya untukmu. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari bersama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari bersama kita bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama pujikan. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hari ini minggu yang pertama, mari bersama kita mengikrar komitmen kemuritan. Setelah itu disambung dengan pengakuan iman rasuli, komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teruslah memuji Tuhan, karena memuji Tuhan itu baik. Memuji Tuhan itu mengingat firman Tuhan. Memuji Tuhan itu juga menumbuhkan iman pengharapan kita. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang layak disembah dan dipuji, terus memberkati kita, pekerjaan keluarga, bahkan pelayanan kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya puji pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai.